Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih dalam minggu Trinitatis atau minggu Tritunggal, di mana kita terus memikirkan atau merenungkan Tritunggal yang kudus, yang suci, yang sulit dipahami, yang lebih dari akal sehat manusia, yang supra rasio. Tetapi itu tidak membuat kita menyangkali akan adanya Allah Tritunggal. Seseorang pernah menulis, dan itu juga dikutip oleh Bapak Mangapul Sagala. Tulisannya seperti ini: jika kamu mencoba mengerti dengan pikiranmu, kamu akan kehilangan akalmu. Tetapi jika kamu mencoba menyangkalnya, kamu akan kehilangan hatimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Tritunggal itu memang misteri, memang sulit dipahami, tetapi tidak bisa membuat kita menyangkal akan adanya Allah Tritunggal. Tapi kita harus mencoba untuk memahaminya, tetapi bukan dengan pikiran kita. Kita memahaminya dengan pikiran Tuhan itu sendiri yang sudah Tuhan ilhamkan di dalam tulisan para rasul ataupun juga para nabi. Jadi kita memikirkan atau mengerti bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan pikiran kitab suci atau Alkitab. Oleh karena itu kita pada saat ini juga ingin memikirkan bahwa Allah itu memang sudah dari sononya, dari kekekalan, berada di dalam tiga pribadi atau tiga oknum. Ya, oknum ini sudah menjadi kata yang negatif, tetapi sebenarnya oknum itu sama saja dengan pribadi. Jadi Allah itu tiga pribadi, tapi di dalam satu esensi atau substansi atau hakikat. Jadi pada dasarnya itu memang Allah itu hanya satu. Tetapi Allah yang satu itu memiliki tiga pribadi. Tiga pribadi ini mereka berbeda-beda. Jadi Bapa bukan sama dengan Yesus Kristus, meskipun Yesus Kristus bisa dipanggil atau disebut Bapa, tetapi Yesus Kristus tetap Yesus Kristus. Dia yang mati di kayu salib itu, dan Bapa tidak pernah mati di kayu salib. Sedangkan yang mati di kayu salib adalah Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus tidak mati di kayu salib. Roh Kudus ada dan akan mengambil alih seluruh karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji Dia akan meminta kepada Bapa, diutus di dalam nama Yesus Kristus Roh Kudus atau Roh kebenaran itu, sehingga Dia akan menginsafkan dunia akan dosa dan menuntun setiap orang yang percaya, melahirbarukan mereka dan menuntun mereka untuk terus mengikuti Yesus seumur hidup mereka. Sehingga orang percaya atau saudara dan saya tidak akan kuat beriman kepada Yesus Kristus selama-lamanya tanpa Roh Kudus yang diam, yang tinggal di dalam kita. Jadi kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, Dia menuntun kita kepada Yesus Kristus yang adalah pribadi yang satu lagi. Jadi dia bukan Roh Kudus, Dia adalah Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus yang di dalam kita yang menuntun kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita mengaku Yesus Kristus dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup, maka kita diselamatkan. Kita tidak mengaku dengan mulut Roh Kudus adalah Tuhan yang menyelamatkan, tetapi kita mengaku Yesus karena Yesus yang mati di kayu salib. Roh Kudus yang menuntun, yang menginsafkan kita. Meskipun Roh Kudus adalah Allah, tetapi kita tidak pernah punya persyaratan kalau selamat mengakui Roh Kudus adalah Tuhan, melainkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Itu yang perlu kita akui, dan yang menuntun kita, yang memimpin kita, yang membuat kita sanggup mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Dia adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang akan menuntun
dan memampukan saudara dan saya sehingga kita sanggup untuk mengaku di hadapan manusia bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup. Maka kalau ada hamba Tuhan, ada saudara kita yang menyangkali bahwa tidak ada Allah Tritunggal, hanya ada Allah satu pribadi, maka itu salah, bisa dikatakan sesat. Karena Allah itu hadir di dalam 3 pribadi. Allah tidak hadir di dalam satu pribadi. Maka kita bisa melihat dengan begitu jelas ketika Yesus Kristus yang adalah Allah yang menginkarnasi menjadi manusia, yang mati di kayu salib, ketika dia disalib, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku. Inilah anakku. Maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada 3 pribadi yang ada dalam satu waktu yang sama, yang bekerja dari kekal hingga kekal. Dan tidak pernah ada Allah lain selain Allah Tritunggal. Dan kita tidak mengakui Allah yang dipamerkan atau dipromosikan oleh agama-agama manapun. Inilah keunikan kekristenan yang tidak dimiliki oleh agama satupun di dunia ini. Maka kita menjadi umat yang seharusnya berbangga, umat yang seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahi kepada kita iman yang demikian, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang juga iman yang tertuju kepada Allah Tritunggal. Jadi Allah yang Tritunggal, yang misteri, yang melampaui akal, itulah Allah yang benar. Kalau Allah yang bisa dijelaskan secara sempurna oleh akal pikiran manusia, maka itu bukan Allah. Masa Allah bisa dijelaskan dengan pikiran saya dan saudara? Tidak mungkin. Kecuali Allah yang bisa kita pahami melalui kitab suci. Karena kitab suci adalah ilham dari roh Allah atau Allah itu sendiri. Sehingga kita memikirkan berdasarkan pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Sehingga itu tidak salah. Dan meskipun sulit untuk kita terima dengan akal sehat kita, tetapi kita tidak bisa menyangkalinya. Ya seperti tulisan penulis yang tadi sudah saya baca, bahwa jika kita mencoba mengerti dengan pikiran kita, maka kita akan kehilangan akal kita. Tetapi jika kita mencoba menyangkali dia, maka kita akan kehilangan hati kita. Jadi kita tidak bisa menyangkali Allah Tritunggal. Kita hanya bisa mengakui Allah Tritunggal meskipun sulit untuk kita pahami. Dan kita bisa mengimani Allah Tritunggal itu. Karena Alkitab dengan jelas menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa memang ada Allah Tritunggal. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, saudara bisa melihat dengan jelas Allah berfirman. Firman itu hadir. Dan Yohanes 1 ayat 3, Injil Yohanes 1 ayat 3 berkata bahwa segala sesuatu ada dan dijadikan oleh firman. Yesus Kristus, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah yang berencana, Kristus yang melakukan rencana Allah itu sampai di ujung kayu salib. Dan Roh Kudus yang mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Dialah yang menuntun kita, yang menginsafkan kita dan memperkenalkan Kristus di dalam diri kita, sehingga orang percaya boleh dilahirkan kembali untuk mengenal Kristus Yesus yang menyelamatkan itu. Jadi inilah pekerjaan Allah Tritunggal yang sangat agung itu, yang suci kudus itu, sehingga itu membuat kita itu kagum dan memuji memuliakan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus tentunya. Karena Yesus Kristus yang menebus saudara dan saya. Bapa tidak pernah mati di kayu salib. Yesus Kristus yang juga dapat disebut Bapa itu yang mati di kayu salib. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus Kristus dikenal dengan penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Yesus pun disebut juga dengan Bapa. Jadi tidak ada salahnya
Karena mereka adalah satu esensi, satu substansi, satu keberadaan. Mereka sama-sama kekal adanya. Mereka sama-sama hidup selama-lamanya dan punya kuasa yang tak terbatas. Mereka setara, sehingga di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, Yesus menyamakan Bapa dengan dirinya dan Roh Kudus. Kita bisa baca ketika Yesus mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kenapa membaptis orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam nama Bapa terus disandingkan dengan nama Anak atau Yesus Kristus dan disandingkan dengan Allah Roh Kudus? Ini menunjukkan bahwa mereka itu setara. Mereka sama tinggi, sama kuasanya, dan sama-sama tidak terbatas. Maka kita percaya kepada Allah yang demikian. Allah yang demikian tak terbatas, yang tak terpahami. Kalau Allah orang lain bisa dipahami, tetapi Allah kita tidak bisa dipahami, itulah Allah yang benar. Karena Allah yang benar itu Allah yang tidak bisa dipahami. Maka ada teolog yang mengatakan tidak mungkin ciptaan dapat memahami pencipta. Pencipta dapat memahami ciptaan karena dia yang menciptakan. Sedangkan ciptaan tidak bisa memahami pencipta. Nah, misalnya mimbar ini ciptaan manusia. Orang yang menciptakan mimbar ini pasti akan memahami mimbar ini terbuat dari kayu apa, dia dibalut atau dicat dengan cat apa, dia tahu semuanya. Dia tahu kelemahan dari mimbar ini. Sedangkan mimbar ini tidak tahu kelemahan dari pencipta mimbar ini atau pembuat mimbar ini. Maka kita pun demikian. Kita sebagai manusia yang dicipta Allah tidak mungkin mengerti Allah, mengerti pencipta. Maka kalau dalam kesulitan kita memahami Allah Tritunggal, memanglah itu benar. Itu pantas dan patut untuk sulit dipahami. Karena dia Allah, dia pencipta kita. Tidak mungkin kita sanggup untuk memahami dia. Tetapi kalau dia yang memberikan pemahaman itu, dia yang menulis tentang keberadaan dia, bahwa dia adalah 3 pribadi, maka kita perlu untuk menerima itu, mengimani itu, bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir di dalam 3 pribadi, tetapi tetap satu, yaitu Allah. Allah itu satu. Tetapi Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kita menerima Allah yang 3 pribadi itu. Sehingga kita sebagai orang percaya hidup juga seperti Allah Tritunggal. Di mana di dalam kekekalan, sebelum Allah menciptakan malaikat bahkan surga, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya. Yaitu Bapa tetap mengasihi anak, menunjukkan kasih-Nya kepada anak. Firman Yesus Kristus, "Aku mengasihimu," demikian kata Bapa. Roh Kudus, "Aku mengasihimu," demikian kata Bapa. Roh Kudus juga mengatakan kepada anak, Yesus Kristus, "Anak, aku mengasihimu." Bapa, "Aku mengasihimu." Dan juga anak atau Yesus Kristus, Firman mengatakan, "Bapa, aku mengasihimu." Roh Kudus, "Aku mengasihimu." Itu di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Maka kasih Allah itu kekal karena sudah ditunjukkan di dalam kekekalan. Sebelum menciptakan segala sesuatu di zaman purbakala, sebelum ada sesuatu, Allah sudah ada. Makanya Yesus Kristus ketika mengatakan, "Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada." Itu sebenarnya kita sebagai orang percaya tidak perlu kaget. Karena memang Yesus sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Sebelum dia lahir dalam kandungannya Maria, dia sudah ada di dalam kekekalan. Karena dia merupakan firman. Dia merupakan logos, pikiran, hikmat Allah. Seperti dicatat di dalam kitab Korintus. Bahwa Yesus Kristus adalah firman, adalah hikmat Allah.
Logos. Maka dia sudah hadir bersama dengan Bapa di dalam kekekalan itu. Dan Roh Kudus yaitu nafas Allah, ruach Elohim, nafas Allah, maka dia juga sudah ada di dalam kekekalan. Tanpa diciptakan, tanpa disebabkan oleh apapun. Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan Bapa dan juga bersama-sama dengan Firman. Maka mereka ini adalah satu. Tidak terpisahkan, tetapi juga tidak menyatu. Nah, ini yang sulit untuk kita pahami. Tidak terpisahkan, tetapi tidak menyatu. Namun sama-sama adalah Allah. Satu hakikat. Makanya kita tidak menyembah tiga Allah. Kita bukan agama politeisme yang mempercayai banyak Allah, tetapi monoteisme. Hanya satu Allah. Allah itu Esa. Di dalam keesahan itulah memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa yang menciptakan segala sesuatu melalui anak, melalui firman. Melalui firman diciptakanlah segala sesuatu. Dan Roh Kudus memberikan kehidupan kepada segala sesuatu, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, bahkan kepada penerang-penerang di angkasa itu diberikanlah kehidupan. Sehingga mereka bisa bersinar terang untuk menerangi segala yang ada. Bahkan di dalam lautan diberikan kehidupan kepada ikan-ikan dan segala jenis yang ada di sana. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, menunjukkan bahwa dialah yang memberikan hidup, dialah yang memberikan kehidupan kepada segala yang dicipta oleh Bapa melalui firman-Nya, melalui anaknya itu. Maka kita yang sampai saat ini masih percaya kepada Yesus Kristus, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita tetap tekun, percaya, setia sampai selama-lamanya. Sedangkan kalau kita yang berusaha hanya mengimani Dia dengan pikiran kita, maka kita akan menyangkali Dia suatu saat nanti. Tetapi kalau benar-benar kita mengandalkan Roh Kudus, Roh Kudus memimpin kita, maka kita akan setia sampai selama-lamanya. Orang-orang yang saat ini menjual agama atau mempermainkan agama, seperti juga mantan pendeta Yudi Mulyani yang pindah-pindah agama, mempermainkan agama, saya yakin kemungkinan besar dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau dia dipimpin Roh Kudus, tidak mungkin dia mengatakan kepada agama seberang bahwa Yesus bukan Tuhan, sedangkan dia mengatakan kepada orang Kristen Yesus Tuhan. Dia tidak berani mengaku di hadapan manusia karena takut mati, takut kehilangan harta, takut kehilangan kedudukan. Itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dia hanya mau mencari uang, mencari jabatan, mencari kekayaan dunia ini. Kalau kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk datang kepada Kristus Yesus, maka kita juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk tetap setia kepada Dia, kepada Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Maka kita terus mensyukuri akan Allah Tritunggal ini, betapa agung karya mereka. Bapa yang merencanakan segala sesuatu, Anak yang menggenapinya, dan Roh Kudus yang mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ini sungguh luar biasa. Sehingga kita sebagai orang percaya terus setia sampai kekal, sampai selama-lamanya. Maka kita bisa menjadi orang yang beriman, yang memperkatakan firman Tuhan, yang menyampaikan berita firman Tuhan tanpa takut dan tanpa gentar, meskipun dunia ini goncang, meskipun dunia ini membenci kita dihianati, kita dicari untuk dibunuh, kita diolok-olokkan, kita dihina, diludahi dan segala macam itu, kita tetap setia. Karena apa? Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Bapa itu di surga, Yesus Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa, memimpin kerajaan surga. Bahkan pemerintah di dunia ini, Yesus Kristus memimpin di surga, di singgasana yang mulia. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Inilah keunikan dari Allah Tritunggal. Bapa di surga, Yesus Kristus di sebelah kanan Bapa, Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya, memberanikan kita untuk terus bersaksi
di tengah-tengah dunia ini, ya, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, adalah satu-satunya juru selamat dunia. Maka kita tidak perlu takut dan gentar kepada siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Kita tetap percaya Yesus Kristus dan teruslah bersaksi, karena Roh Kudus menuntun saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu takut untuk memperkatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang hidup. Mengapa kita bersaksi tentang Yesus? Kenapa kita tidak bersaksi tentang Bapa? Kenapa kita tidak bersaksi tentang Roh Kudus? Karena Yesus yang mati untuk saudara dan saya. Dan Yesuslah yang menggenapi segala rencana Bapa. Maka Yesus yang sudah memuliakan Bapa itu melalui penggenapannya di kayu salib, maka Bapa dan juga Roh Kudus memuliakan Yesus dengan menjadikan dia sebagai meterai untuk keselamatan. Barang siapa mengaku dia, maka dia diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus memberkati. Amin.